Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Deviani di Baca Kartu untuk baca kartu mingguan atau weekly general reading dari tanggal 16 sampai 22 Maret 2020. Di sini ada 3 grup batu, yaitu batu ametis, kita bilangnya batu warna ungu aja, batu warna pink, dan batu warna biru. Jadi kamu bisa pause dulu untuk pilih mana yang kira-kira energinya akan cocok sama kamu di minggu ini. Dan kalau sudah yakin, langsung aja klik timestamps yang ada di deskripsi box. Dan langsung aja kita buka kartunya. Hai grup batu warna ungu, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dan sebelum kita mulai baca kartunya, kamu bisa pause lagi. Kalau kamu punya keinginan atau ada pertanyaan yang kamu tunggu-tunggu jawabannya di minggu ini, karena kartu Oracle Angels and Ancestors yang akan gue buka di akhir bacaan akan jadi guidance kamu. Jadi take your time and let's begin. Energi kamu untuk batu warna ungu di minggu ini ada koin. Gue ngerasanya kalau banyak dari kamu yang sedang khawatir tentang bisnis atau keuangan, dan arah dari koin ini gue melihatnya sebagai banyak pengeluaran, keuangan merugi atau resesi. Mungkin bisnis kamu sedang lesu atau mengalami penurunan drastis sehingga kamu mempunyai biaya-biaya yang wajib dibayarkan. Bisa juga kamu mengeluarkan ekstra uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga atau untuk bertahan hidup. Jadi, saatnya kamu merefleksikan diri. Misalnya, selama ini kamu sayang-sayang banget sama uang. Sekarang kamu harus rela kehilangan banyak, atau sebaliknya, kemarin-kemarin kamu sembrono dan ngegampangin uang. Sekarang kamu mulai deg-degan dengan hidup kamu ke depannya gimana. Koin ini juga memberitahukan untuk merubah gaya hidup kamu dari segala aspek. Jadi, issues yang mungkin muncul di minggu ini adalah medicine man or woman. Mungkin akan ada uang yang kamu keluarkan untuk membiayai kesehatan. Gue melihatnya sebagai penyakit kronis yang berhubungan dengan paru-paru atau pernapasan, karena di sini ada gambar asap. Dan kamu juga sangat khawatir dengan penyakit ini yang seperti mimpi buruk datangnya tiba-tiba tanpa gejala yang pasti. Bisa jadi karena rumah sakit pemerintah sudah penuh dan akhirnya kamu atau ada anggota keluarga dirawat di rumah sakit swasta dengan dan tanpa asuransi kesehatan. Dan untuk kamu yang sedang atau memang perokok, mungkin karena banyak waktu luang dan banyak yang dipikirkan, coba mengurangi perlahan-lahan. Dan juga kalau kamu ada rencana traveling, lebih baik ditunda dulu. Karena lebih baik rugi sekarang daripada rugi lebih banyak setelahnya. Issues lain yang mungkin timbul adalah kegalauan, ketidakjelasan akan suatu hubungan. Kartu koin ini juga bisa berarti posesi. Kamu mungkin sedang mencoba membaca, mencoba berpikir positif, mencoba untuk memanifestasikan impian kamu dalam menjalani hubungan. Tapi sepertinya kamu masih belum bisa mendapatkan kejelasan arahnya atau mau dibawa kemana. Karena salah satu dari kamu sepertinya fokusnya belum ke arah percintaan. Walaupun begitu, kalian ini dipertemukan untuk sama-sama saling menyembuhkan luka dalam menjalin suatu hubungan. Dan dengan Dreamcatcher di kartu ini dan juga Dreamcatcher di pojok sini, seperti konfirmasi bahwa kegalauan, mimpi buruk, kecemasan akan perlahan-lahan terserap dan kamu akan melihat atau mendapatkan kejelasan dalam hubungan kalian. Jadi, sebelum awannya semakin besar, lebih baik kamu sadari dulu intensi kamu apa dalam suatu atau menjalin suatu hubungan. Apakah untuk jangka panjang atau sekedar untuk senang-senang. Kalau kamu memang ada kesempatan untuk ketemu,
ajak ketemuan atau video call, atau kamu bisa pergi makan bareng dan diskusikan apa yang menjadi kekhawatiran atau menanyakan apa sih intensi sebenarnya dalam hubungan kalian ini, supaya tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Dan juga kalau apapun jawabannya, kamu tetap harus menikmati momen yang ada. Semoga kamu diberikan pencerahan secepatnya ya. Dan untuk kartu apa yang harus dilakukannya, ada nutrition. Kartu nutrition ini gue menginterpretasikannya sebagai perubahan gaya hidup, kembali ke alam, dan gue mendengar kata-kata organik. Bisa dengan mengubah gaya hidup kamu dalam makanan seperti memperbanyak sayur, buah, kacang-kacangan. Pokoknya yang fresh food, bukan processed food atau junk food. Dan gue melihatnya kamu seperti diarahkan untuk mengurangi daging-dagingan dan lebih ke vegetarian. Kamu bisa googling tipe-tipe vegetarian sebagai permulaan untuk merubah menu makanan kamu. Dengan kamu memberikan nutrisi yang benar dan seimbang ke dalam tubuh kamu, otomatis pikiran kamu juga jadi lebih jernih. Yang namanya hasrat, emosi, ego itu biasanya datang dari daging. Sehingga dengan kamu mengurangi daging dan memperbanyak makan sayur-sayuran atau menu vegetarian, semoga kamu bisa jadi lebih sabar, tenang, lebih bijaksana dalam berpikir maupun mengambil keputusan. Dan ini adalah kartu guidance kamu untuk jawaban apa yang ingin kamu tahu di minggu ini. Kartunya ada snake, shed your old skin. Dalam banyak kepercayaan, simbol ular ini dipercaya sebagai obat paling mujarab, dan dalam ajaran tantra sebagai simbol kundalini untuk mencapai potensi spiritual lebih tinggi lagi. Dan kalau misalnya lambang snake ini datang dalam mimpi, artinya kamu akan ada atau terjadi transformasi dalam hidup kamu. Mungkin kamu sudah merefleksikan diri kenapa selama ini apa yang kamu lakukan untuk orang lain, baik itu keluarga, teman, pasangan, gebetan, selalu mendapat salah paham atau miskomunikasi, sehingga sering menimbulkan drama, intrik, dan berakhir dengan hubungannya menjauh. Dan belajar dari pengalaman-pengalaman kamu, sebenarnya kamu udah tahu apa yang harus dilakukan, bahwa kamu harus merubah mindset, ataupun cara berkomunikasi, ataupun cara memperlakukan diri kamu sendiri. Selama ini kamu pikir dengan lebih banyak memberi, kamu akan menerima balasan yang sama. Tapi ternyata kamu malah makin dibebani dan mungkin dimanfaatkan. Mungkin juga selama ini kamu salah tanggap dengan konsep open-minded. Semua bisa dibicarakan bahkan sampai ke hal pribadi. Jadi tidak ada batasan lagi, tapi terkesan jadi gampangan. Saatnya untuk kamu memberikan batasan untuk diri kamu sendiri. Untuk menghargai diri kamu sendiri, self-worth. Jadi latihan untuk diam dulu sejenak, proses maksudnya tuh apa. Dan pikirkan kata-kata atau tindakan yang harus kamu ambil tanpa terkesan melawan atau menyerang. Dan pandangan orang pun akan berubah ke kamu. Mereka akan menghargai dan menghormati kamu karena usaha kamu sendiri untuk berubah, untuk memberi batasan, untuk menghormati dan menghargai diri kamu sendiri. Dan untuk kartu help card-nya, di sini pas shuffle itu ada dua yang keluar, jumping cards. Yang pertama ini, you can move past this. Dan yang kedua, it may take a long time, but you will make it in the end. Kartu ini seperti konfirmasi supaya jangan takut untuk menerapkan batasan dalam diri kamu. Jadi, jangan takut untuk bertransformasi. Semoga kartunya resonates buat kamu grup batu warna ungu di minggu ini. Semoga hal baik datang ke kehidupan kita semua secepatnya dengan usaha dan juga doa. Terima kasih, bye-bye. Hai
grup batu warna pink, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Dan sebelum kita mulai baca kartunya, kamu bisa pause lagi kalau kamu punya keinginan atau ada pertanyaan yang jawabannya kamu tunggu-tunggu di minggu ini, karena Oracle Angels dan Ancestors yang akan gue buka di akhir bacaan akan menjadi guidance kamu. Jadi, take your time and let's begin. Energi kamu di minggu ini ada Heart. Energi yang gue pick up adalah lagi mesra-mesranya, kayak lem nempel terus, jadinya clingy. Mungkin ada dari kamu yang lagi PDKT, baru jadian, akan menuju pernikahan, maupun yang LDR akhirnya punya waktu untuk bertemu atau tinggal bersama. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai posesif. Karena kalian ini adalah dua individu yang berbeda yang dipertemukan untuk sama-sama saling menyembuhkan, bekerja sama untuk menyelesaikan PR-PR kalian di dunia ini untuk mendukung soul purpose mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Jadi, hargai privasi masing-masing. Bisa juga ada dari kalian yang sedang ingin menjauh atau sudah putus dari sebuah toxic relationship seperti posesif itu tadi. Mungkin juga karena coronavirus outbreak ini, kalian jadi membatasi ketemuan, atau ada yang LDR sudah punya rencana untuk ketemuan tapi batal. Dan di sini kesetiaan, kepercayaan kalian itu diuji. Apakah kalian percaya dengan pasangan dan bisa sabar menanti sampai keadaan membaik. Dan untuk kesehatannya, untuk memperhatikan jantung kamu, atau kamu akan merawat seseorang yang mempunyai sakit jantung. Isu yang mungkin muncul di minggu ini adalah baby. Siap atau enggak siap, seorang anak akan datang. Mungkin untuk kamu yang sudah lama menikah, sudah lama menginginkan seorang anak, akhirnya doa kamu dikabulkan. Ada juga yang mungkin sebentar lagi akan melahirkan, dan untuk yang sudah menikah ataupun belum, ada yang akan mendapatkan jackpot. Tidak direncanakan, tidak diharapkan, terjadilah kehamilan. Mungkin karena energi heart tadi lagi mesra-mesranya sampai lupa pakai pengaman. Energi lain yang gue pick up, kamu sepertinya berhadapan dengan seseorang yang secara emosi kurang dewasa. Bisa jadi itu kamu sendiri. Bisa jadi juga karena adanya inner child wound yang belum disembuhkan. Sehingga kamu mungkin merasa kosong, tidak bahagia, insecure, kayaknya ada yang salah sama diri kamu, dan lain sebagainya. Apalagi kalau disambungkan dengan kedatangan seorang anak, mungkin kamu tidak siap untuk memasuki parenthood. Jadi apa yang harus kamu lakukan di minggu ini? Kartunya ada body work. Your life purpose involves body work, such as massage therapy, energy healing, physical therapy, or exercise training. Energi grup 2 ini kenceng banget tentang relationship. Jadi memang sepertinya kamu harus berdamai dengan masa lalu dan menyembuhkan inner child kamu. Bagaimana cara menyembuhkannya? Dengan acceptance atau penerimaan dan juga self-love. Kamu harus siap untuk mengikis karang-karang keras yang kamu bangun sebagai pelindung inner child kamu ini. Kamu harus siap dengan rasa sakit karena harus berhadapan dan menerima trauma kamu ini, dan juga harus siap untuk memaafkan dan berlatih untuk berpikir positif dan bahagia. Dan jika kamu merasa butuh, kamu bisa menghubungi ahli profesional untuk sesi terapi. Semoga dengan self-acceptance dan self-love ini, jalan kamu untuk menemukan jodoh atau menjalin hubungan apapun bisa lebih lancar. Jadi kartu guidance kamu di minggu ini ada apa? Ada Oracle. Wait for important information. Kamu lihat di lengannya, ini ada simbol ular. Sejalan dengan grup nomor 1 tentang healing.
Kalau kamu belakangan ini selalu mimpi yang sama atau melihat tanda-tanda dari universe seperti angel numbers, lirik lagu, film, simbol-simbol yang kamu lihat atau dengar berulang-ulang, atau mungkin kamu merasa ada yang datang saat kamu tidur. Ketahuilah bahwa malaikat, leluhur, universe sedang mencoba untuk menarik perhatian kamu karena ada pesan yang harus disampaikan. Kamu bisa berdoa untuk menanyakan kepada energi yang datang ini apa pesan yang ingin disampaikan. Kalau memang itu untuk kebaikan, terima pesannya. Tapi kalau itu membuat kamu takut, berarti pesannya bukan buat kamu. Jadi kamu harus memaafkan energi ini, send love and light, sehingga energi ini bisa menemukan jalannya menuju cahaya. Kartu Oracle ini membimbing kamu untuk sabar menunggu informasi-informasi yang akan datang supaya kamu nggak gegabah bertindak. Karena saat ini ego kamu untuk bertindak sesuai dengan apa yang kamu pikir benar lebih besar daripada intuisi kamu, yaitu bertindak sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Buka mata kamu, buka pikiran untuk menerima informasi-informasi, saran, nasihat, atau hal-hal yang mungkin tidak biasa buat kamu atau belum pernah kamu tahu sebelumnya. Tapi semua yang kamu butuhkan akhirnya akan terungkap perlahan-lahan. Kartu helpnya di sini ada your moment will come. Cepat atau lambat kamu harus menghadapi trauma, ketakutan, kenyataan yang selama ini kamu lindungi atau simpan rapat-rapat. Jadi percaya dan sabar-sabar menjalani prosesnya karena suatu kesempatan yang besar sudah menunggu kamu. Semoga kartunya resonate untuk kamu grup 2 batu warna pink di minggu ini. Semoga hal baik datang ke kehidupan kita semua secepatnya dengan usaha dan juga doa. Terima kasih, bye-bye. Hai grup batu warna biru, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Dan sebelum kita mulai baca kartunya, kamu bisa pause kalau kamu punya keinginan atau ada pertanyaan yang jawabannya kamu tunggu-tunggu di minggu ini, karena Oracle Angels dan Ancestors yang akan gue buka di akhir bacaan akan menjadi guidance kamu. Jadi, take your time and let's begin. Energi kamu di minggu ini ada Star. Akhirnya kamu mendapat titik terang atau pencerahan. Apa yang sudah kamu lakukan atau kerjakan akhirnya mendapat pengakuan. Apa yang kamu impi-impikan atau harapkan akhirnya mendapat titik terang. Dan sepertinya kamu sedang dituntun untuk mengembangkan potensi-potensi yang kamu miliki secara sadar atau tidak. Dan juga dituntun untuk mengikuti cahaya, sinar, bintang untuk keluar dari kondisi atau situasi yang membuat kamu stuck. Dan juga gue pick up energi akan ada yang pergi atau sudah pergi, siapapun dia akan menjadi bintang di langit sebagai penunjuk jalan kamu. Isu yang mungkin muncul di minggu ini ada hold. Sama seperti di grup 1 dan 2, kamu grup 3, kartunya juga ada gambar ularnya. Oke. Jadi energi di minggu ini benar-benar tentang kesehatan, tentang penyembuhan. Sekeras-kerasnya kamu bekerja, uang yang dikumpulkan akan habis juga untuk kesehatan. Mungkin juga kamu baru merasakan bahwa dana darurat atau asuransi kesehatan itu bermanfaat untuk meringankan biaya pengobatan. Jaga kesehatan mental dan fisik kamu. Kesembuhan kamu menjadi titik balik dalam hidup kamu bahwa apa yang kamu capai tidak akan bisa kamu nikmati kalau kamu sakit atau kurang sehat. Atau mungkin kamu akhirnya mengerti dan belajar dari keadaan orang sekitar atau terdekat kamu bahwa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, berpikir positif, olahraga, makan makanan yang bernutrisi atau yang lebih sehat memang sangat penting. Jadi daripada mikirin apa yang di luar kendali kamu, lebih baik menyiapkan diri untuk mengendalikan pikiran, sikap, dan tindakan untuk diri kamu sendiri.
Dan juga gue ngerasainnya mungkin ada dari kamu yang melakukan penelitian atau menciptakan ramuan atau obat untuk kesehatan, dan mungkin selama ini dianggap gagal atau tidak terbukti khasiatnya, tapi di minggu ini kamu akan mendapatkan pengakuan. Jadi apa yang harus kamu lakukan di minggu ini? Kartunya ada energy healing. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. Gambarnya di sini ada wanita dengan lambang 7 titik cakra sedang meditasi di atas awan. Di minggu ini kamu diminta untuk be in the Zen mode untuk menyeimbangkan kembali energi-energi kamu, bisa dengan self-isolation atau perawatan di rumah, bukan cuma untuk diri kamu sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kamu. Misalnya, selama ini kamu terlalu sibuk bekerja, di minggu ini dengan be in a Zen mode, kamu menyeimbangkan kehidupan berkeluarga kamu. Misalnya dengan main bersama anak atau bantu buat PR-nya atau ngajarin belajar. Atau kamu juga bisa membantu pasangan kamu mengurus rumah. Bisa juga kamu jarang olahraga, jarang nonton film. Di minggu ini kamu punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang belum atau jarang kamu lakukan karena terlalu sibuk bekerja. Kamu juga bisa lebih aware dengan keadaan sekitar kamu, dan semoga dengan be in a Zen mode ini, kamu bisa lebih menerima dan menghargai apapun yang terjadi dalam hidup kamu dengan tangan terbuka. Be in the present, be in the moment. Dan juga untuk energi yang gue pick up tadi, bahwa akan ada yang pergi atau sudah pergi, kartu ini sebagai konfirmasi bahwa dia sudah berada di tempat yang tenang dan menemukan kedamaiannya, dan dia juga sudah bahagia. Jadi kamu jangan khawatir lagi, dan juga kamu harus menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Dan ini adalah kartu guidance kamu untuk jawaban apa yang ingin kamu tahu di minggu ini. Kartunya ada Shaolin Master. Be graceful in moment and action. Apapun yang sedang kamu pikirkan di minggu ini, atau mungkin sudah dari minggu-minggu sebelumnya, kamu dituntun untuk kalem dan hati-hati melangkah dulu. Gunakan pendekatan yang lebih lembut, bukan untuk menunjukkan bahwa kamu lebih pintar, punya kuasa, dan jadinya lebih meninggikan diri, tapi tujuannya untuk supaya kamu lebih teliti dan cari tahu dengan siapa kamu berhadapan. Hargai perbedaan dan gak usah memaksakan diri untuk menurunkan standar atau frekuensi kamu untuk bisa diterima dalam suatu situasi atau keadaan, dan juga berada dalam suatu lingkungan tertentu. Dengan kamu tahu siapa lawan bicara kamu, merubah cara pendekatan dan mengambil langkah yang tepat, kamu akan tetap menang dengan cara yang lebih terpandang. Kartu help card-nya di sini ada Remember feeling good, you will again. Dengan be in a Zen mode, kendalikan diri kamu, ikuti petunjuk dari universe, maka kamu akan mendapatkan kemenangan kamu, akan mendapatkan kebahagiaan kamu dan ketenangan dalam hidup. Jadi semoga kartunya resonates buat kamu grup batu warna biru di minggu ini. Semoga hal baik datang di kehidupan kita semua secepatnya dengan usaha dan juga doa. Terima kasih, bye-bye.